Shalom saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sahabat, teman-teman, dan salam jumpa kembali. Dan pagi ini saya akan membagikan berkat dan kita jumpa dalam Revive Your Soul. Saya akan membaca dari Mazmur pasal 84 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian: Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Dari pembacaan ini saya mengangkat tema membangun cinta yang teruji. Membangun cinta yang teruji. Domitian adalah orang yang kejam, yang membunuh saudaranya sendiri dan melakukan penganiayaan kedua terhadap orang-orang Kristen. Dalam kebenciannya, Domitian mengeluarkan perintah bahwa tidak ada orang Kristen yang pernah dibawa ke depan pengadilan yang boleh dibebaskan dari hukuman tanpa menyangkal agamanya. Berbagai kebohongan yang dibuat untuk mencelakakan. Beberapa darinya begitu kasar sehingga hanya kebencian tanpa pemikiran yang bisa mempercayainya. Orang dianggap bertanggung jawab atas setiap bencana, kelaparan, wabah penyakit atau gempa bumi yang terjadi di antara bagian kekaisaran Romawi, dan betapa kejamnya apa yang dilakukan oleh Domitian. Uang ditawarkan kepada orang-orang yang mau bersaksi melawan orang-orang Kristen. Banyak orang tak bersalah dibantai demi keuntungan finansialnya. Dan orang Kristen dibawa ke depan sidang Domitian. Mereka diberitahukan bahwa jika mereka mengucapkan sumpah setia kepadanya, mereka akan dibebaskan. Yang menolak pasti akan dibunuh. Kaisar Adrian, orang yang melanjutkan penganiayaan ketiga. Kekejaman yang lebih besar, 10.000 orang menjadi martir. Dan kemudian Eutasius, komandan Romawi yang sukses dan pemberani, diperintahkan untuk bergabung dengan upacara penyembahan berhala untuk merayakan kemenangan. Tetapi imannya yang dalam Kristus jauh lebih besar daripada kesia-siaan tindakan yang dia lakukan, dan akhirnya dia pun disiksa oleh Kaisar Adrian. Saudara, ini menggambarkan kepada kita bagaimana kehidupan itu begitu berat. Tetapi pemazmur memulai dengan ungkapan betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jadi tidak ada tempat yang lebih nyaman, tidak ada tempat yang paling indah selain di dalam Tuhan saja, dalam bait-Nya ketika kita berziarah kepada Tuhan. Menggambarkan bagaimana kita membangun cinta yang kuat kepada hadirat Allah, mezbah Tuhan, pelataran Allah. Kita rindu membangun cinta yang semakin teruji, karena tidak ada yang lebih besar yang akan kita bangun. Sehingga kita bangun hubungan dengan Tuhan, membangun merindukan selalu ada di hadirat Tuhan. Pemazmur melukiskan tidak ada tempat yang lebih nyaman, destinasi laut dibandingkan dengan destinasi yang lain juga yang begitu indah. Tetapi ternyata hanya dalam kediaman Allah lah kita menemukan keindahan itu. Bagaimana membangun cinta yang teruji kepada Allah tentunya, bukan hanya kepada manusia. Karena secara vertikal yang paling penting hubungan kita dengan Allah, lalu kemudian hubungan kita sesama manusia. Ayat 5 berkata, di sana dia merindukan, saya baca ayat 5. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Rindukan hadirat Allah secara terus menerus. Engkau rindukan hadirat Allah secara terus menerus. Kenapa? Karena Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji Engkau. Saya dan saudara, biarlah ada satu prinsip, ada sesuatu yang kita bangun. Aku rindu hadirat Allah. Kita bangun pagi hari menatap karya Tuhan. Kita melangkah dengan pasti dari waktu ke waktu. Kita berkata, di dalam hadirat Allah lah kita menemukan kekuatan yang sangat luar biasa. Dalam hadirat Allah kita menemukan pengurapan yang dahsyat. Dan itu yang akan meneguhkan, menguatkan kita.
sehingga kita mampu lewati hari demi hari. Kita berkata, Allah, Engkaulah tempat perteduhan saya, Engkaulah tempat perlindungan saya, dan di hadirat-Mu aku merasakan ketenangan. Yang kedua, ayatnya yang ke-6, di sana berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Bangun relationship dengan Allah, bangun hubunganmu dengan Allah. Di pagi hari bangun hubungan dengan Allah. Setiap saat bangun hubungan dengan Allah. Kita selalu berkata-kata dengan Allah bahwa Allah luar biasa, Allah dahsyat, Allah hebat, dan Allah selalu menolong saya. Allah selalu tidak akan pernah meninggalkan saya, dan Allah selalu bawa saya ke tempat yang lebih tinggi lagi, ke tempat berkat-berkat yang luar biasa lagi. Karena kita punya hubungan, kita bangun hubungan yang begitu intim, begitu akrab dengan Allah. Dan yang ketiga, dalam ayatnya yang ke-7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelumunyinya dengan berkat. Saya ke poin yang ketiga, ubah beban berat menjadi berkat. Ubah beban berat menjadi berkat. Lembah Baka bicara penderitaan, beban berat, ketidakpastian, jalan yang gelap. Tapi jadikanlah, kalau kita lihat kata berat itu, namun antara huruf R dan A kita tambahkan kata K, maka itu akan jadi berkat. Bukan lagi beban yang berat, tapi berkat yang berlimpah yang Allah akan berikan kepada kita. Awal hujan, awal musim, sehingga kita menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Oleh karena itu saudara, kalau masalah yang kau hadapi, ubah beban itu, jadikanlah itu berkat. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, tapi mengucap syukur aku dan berkata, di dalam Tuhan beban yang berat menjadi berkat yang besar. Karena Allah kita, Allah yang sanggup. Karena engkau punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang terakhir, ayatnya yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Tetap kuat di dalam Tuhan. Yang terakhir, tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun engkau berjalan, engkau lemah, engkau terbatas. Mungkin engkau berkata, Tuhan, aku tidak sanggup lagi menapakkan kakiku, mengangkat langkahku. Tapi Tuhan berkata, jadilah engkau kuat dalam Tuhan. Kenapa? Walaupun engkau berjalan jauh, Allah tidak pernah biarkan engkau berjalan sendiri. Dia menopang engkau, memberikan engkau kekuatan untuk engkau mampu berjalan sejauh manapun engkau hadapi. Engkau berjalan dan engkau akan sampai pada tujuan yang kekal, di mana ketika engkau kuat, engkau akan melihat Sion, engkau akan melihat kemuliaan, engkau akan melihat kebesaran Allah, engkau akan melihat pertolongan Allah yang luar biasa. Engkau tidak perlu jatuh tergeletak, karena Tuhan menopang engkau, karena Tuhan membawa engkau untuk menikmati kasih dan anugerah yang terindah. Sehingga hari ini, biarlah engkau membangun hubungan yang intim dengan Allah, biarlah membangun cinta yang teruji dengan Allah. Dan setiap saat engkau berkata, aku memerlukan engkau, aku merindukan engkau ya Tuhan, merindukan hadirat-Mu yang membuat aku bisa mengalami ketenangan yang sangat luar biasa. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, dan saudara diteguhkan kembali. Haleluya. Amin.